Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam kuliah pesawat gilingan bersama saya Ari Wibowo dari Politeknik LPB Yogyakarta. Baik, kita akan melanjutkan kuliah kita terkait dengan konstruksi gilingan. Yang berikutnya adalah terkait dengan transmisi gilingan. Nah, kembali lagi ke gambar ini. Ya, di sini kita bisa melihat unit gilingan. Ya, kemudian ada tail bar atau kopling. Kemudian ini sudah kita bahas di video sebelumnya, itu adalah penggerak gilingan. Ya, atau kalau dalam gambar ini adalah turbin. Maka pokok bahasan kita selanjutnya pada video kali ini itu adalah terkait dengan transmisi gilingan. Ya, yang dalam hal ini adalah roda gigi reduksi, ya, atau reduction gearbox, ya, reduction gearbox. Nah, baik, roda gigi transmisi itu merupakan salah satu part penting, bagian penting yang ada di pabrik gula, ya, khususnya di stasiun gilingan. Kenapa? Karena putaran roll itu kita sangat pelan, ya, antara 3 sampai 5 rpm atau bahkan 1 sampai 1,5 rpm atau 1,5 sampai 3 rpm pada mesin uap. Ya. Idealnya sekarang kurang lebih itu sekitar 4 sampai 5 rpm. Kenapa kita memerlukan putaran rendah? Ya, karena ketika kita menggiling dengan putaran yang rendah, maka akan menghasilkan ekstraksi yang lebih baik. Masalahnya adalah putaran daripada penggerak itu tinggi, begitu ya. Nah, jadi misalnya katakanlah di turbin uap yang banyak digunakan itu putarannya antara 4.500 sampai 5.600 rpm. Nah, sehingga untuk bisa menghasilkan putaran sekitar 3 sampai 5 rpm, maka mau tidak mau kita harus memasang reduction gear atau gearbox, ya. Nah, maka atau roda gigi reduksi. Nah, sebagai contoh misalnya di gambar ini adalah mesin uap, ya, mesin uap. Kemudian di sini pabrik gula ini menggunakan roda gigi yang sangat besar. Ya, ini adalah pabrik gula lama, biasanya penampilan fisiknya seperti ini, sehingga di dalam stasiun gilingan itu sangat luar biasa tampilannya dengan roda gigi yang sangat besar-besar. Nah, ini kalau kalian main ke pabrik gula yang tua, ya, yang sudah lama, maka pasti akan ditemui roda gigi yang sangat besar-besar seperti ini. Kenapa? Karena kita ingin menghasilkan putaran yang rendah. Ya, seperti yang tadi gambar ini adalah gambar roda gigi transmisi yang kita gunakan di mesin uap dengan ukuran yang sangat besar dan cukup masif begitu. Ya, sehingga ketika kita masuk ke pabrik gula yang masih menggunakan roda gigi ini, tampilannya akan sangat menarik sekali. Ya. Nah, ini adalah transmisi yang banyak digunakan di mesin uap. Ya, roda gigi yang besar ini adalah low speed atau dia menghasilkan putaran rendah dengan tipe open atau tipe terbuka. Nah, ada juga teknologi berikutnya itu adalah roda gigi dengan tipe close, ya, tipe tertutup. Nah, mesin uap relatif memiliki putaran yang sudah cukup rendah, sekitar 50 sampai 80 rpm. Nah, sehingga untuk mencapai putaran rendah 1,5 sampai 3 rpm kita cukup menggunakan 2 tahap reduksi dengan rasio antara 20 sampai 30, 1:20 dan 1:30. Nah, sebagai contoh misalnya mesin uap punya putaran 60 rpm, sementara roda gigi punya rasio 20, maka output putaran yang akan dihasilkan adalah 60 dibagi dengan 20. 60 rpm dibagi dengan rasionya, ya, yaitu 3 rpm. Nah, kurang lebih akan seperti itu.
Yang berikutnya adalah transmisi yang pada turbin uap. Ya, jadi ini sebagai gambaran tadi kita mempunyai turbin uap. Nah, di mana turbin uap ini punya putaran cukup tinggi antara 4.500 sampai 5.600 rpm. Sehingga kita membutuhkan reduksi yang sangat besar untuk mencapai putaran rendah antara 3 sampai 5 rpm di roll gilingan. Di sini kita harapannya hanya 3 sampai 5 rpm. Ya, 3 sampai 5 rpm. Sementara di sumbernya kita punya 4.500 sampai 5.600 rpm. Maka kita memerlukan 3 tahapan reduksi, ya. Yang pertama adalah high speed, ya, high speed kurang lebih ini, ya, ini adalah high speed reduction gear. Ya, kemudian kita menggunakan middle speed, ya, middle speed gear reduction, baru kemudian kita menggunakan low speed, ya, low speed gear reduction. Jadi pada turbin uap paling tidak kita menggunakan 3 tahapan reduksi kecepatan. Nah, ini contoh, ya, misalnya contoh soal, misalnya turbin uap punya penggerak 4.600 rpm. Transmisi roda gigi mempunyai rasio high speednya 1:5, middle speednya 1:7,36, low speednya adalah 1:27,78. Berapakah putaran akhir di roll gilingan? Ya. Nah, tinggal kita mengkalikan saja rasio transmisinya, 5 kali 7,36 kali 27,78, maka kita akan dapat rasio transmisi 1:1022. Nah, sehingga kalau kita punya putaran gilingan putaran turbin itu 4.500 dibagi 1022, maka akan didapatkan putaran 4,5 rpm. Ini sudah seperti yang diharapkan di putaran roll. Nah, teknologi berikutnya untuk gearbox ini ada advance teknologi yang disebut sebagai planetary gearbox. Nah, ini pada pabrik-pabrik gula sudah banyak kemudian mengganti gearbox seperti yang tadi, high speed, low speed, middle speed yang untuk turbin uap digantikan dengan planetary gearbox. Ya, seperti ini. Ini gambar sebagai contoh, ada gambar planetary gearbox. Ya, jadi dia satu set gearbox yang compact, simple begitu ya, di luar tetapi di dalamnya sangat rumit. Ya, jadi sangat rumit karena isinya adalah planetary. Namanya planetary itu ada seperti planet gitu ya. Ada sun-nya yang itu di tengah, kemudian banyak kita menggunakan roda gigi kecil yang mengitari poros ini, ya. Jadi sebagai contoh di sini ada banyak roda gigi lagi, ya. Dengan sistem seperti ini kita dapat menghasilkan reduksi putaran yang sangat besar dengan ukuran gearbox yang kompleks, yang lebih simpel, yang lebih kecil, ya. Jadi ketika kita menggunakan planetary, kelebihannya adalah dia lebih efisien, ya, karena efisiensinya daripada gearbox ini lebih tinggi atau lossesnya lebih rendah, lebih presisi, ya, lebih simpel dan lebih kecil, ya. Cuman kelebihannya atau bukan kelebihan, kekurangannya adalah lebih mahal, ya. Tadi Jerbasuki mau Bio, ya, kalau kita ingin menggunakan peralatan yang canggih maka harus melakukan investasi yang lebih tinggi, termasuk juga planetary gearbox. Tapi ini sudah banyak kita gunakan di pabrik gula dengan penggerak baik itu turbin uap maupun motor listrik, ya. Jadi kalau masih menggunakan turbin uap untuk meningkatkan efisiensinya, maka kita bisa menggunakan gearboxnya diganti planetary. Yang 3 tadi, high speed, middle speed, dan low speed, semuanya diganti dengan menggunakan planetary gitu. Atau juga motor listrik. Nah, tadi nanti teknologi motor listrik akan sedikit advance lagi. Kita bisa menggunakan direct mounted seperti yang di motor hidrolik dengan transmisi planetary gearbox. Nah, ini ya.
tadi yang saya bilang individual planetary gearbox. Ya, jadi kita bisa membuat gearbox yang kecil menggunakan planetary yang kemudian dia di direct mount dengan poros gilingan seperti yang ada di motor hidrolik. Ya, di video sebelumnya kita sudah membahas bagaimana kelebihan kita untuk dapat meningkatkan ekstraksi dengan melakukan direct mount, langsung penggerak itu dihubungkan sama roll gilingan sehingga kita bisa mengatur putaran masing-masing roll. Nah, dengan adanya planetary yang ukurannya kecil ini, kita bisa menggunakan direct mount dengan penggerak di sini adalah motor listrik. Ya, sebagai contoh di realisasi ini adalah motor listriknya. Ya, ada 3 motor listrik. Kemudian di sini itu adalah roda gigi planetarinya. Ya, ini adalah roda gigi planetarinya, masing-masing dihubungkan ke roll gilingan. Nah, ini teknologi terkini dan juga mulai populer di pabrik gula di Indonesia. Beberapa pabrik gula sudah mulai memasang teknologi ini. Ya. Nah, ini juga terkait dengan efisiensi transmisi, begitu ya. Nah, ketika kita menggunakan high speed reduction, medium speed, dan low speed, ketika kita menggunakan 3, maka efisiensinya akan dikalikan. Ya, misalnya ketika kita high speed 0,98, maka dikalikan, kalau misalnya kita menggunakan 3 jenis, ya maka kita akan harus dikalikan dengan 0,97 dan 0,95. Ini adalah efisiensi dari masing-masing peralatan menurut Edwards Engineering Company di Amerika atau AEC. Ya. Nah, planetary gearbox itu hanya 0,95 efisiensinya, tetapi kita hanya cukup menggunakan 1 saja. Sementara ketika kita menggunakan yang lain, high speed, medium speed, dan low speed, kita harus menggunakan ketiganya. Nah, ketika kita kalikan 0,98 kali 0,97 kali 0,95, maka hasilnya akan ada di bawah daripada kalau kita menggunakan 1 planetary gear saja. Nanti kita buat contoh. Nah, ini adalah efisiensi sistem penggerak sebagai contoh, ya, termasuk juga kita menggunakan atau menggunakan tabel efisiensi penggerak yang ada di video sebelumnya. Ya, sebagai contoh, gilingan menggunakan penggerak turbin uap single stage, ya, dengan roda gigi 3 tahap, high speed, middle speed, dan low speed dengan tipe close. Ya, kopling menggunakan tail bar dan juga 3 pinion. Berapakah efisiensi sistem tersebut? Ini adalah sebuah contoh. Nah, kita lihat dulu di sini ada turbin uap, kemudian ada tail bar dan ada pinion. ECC di video sebelumnya untuk efisiensi penggerak, ya. Nah, maka kita menggunakan turbin uap single stage di sini 0,65. Kemudian kita menggunakan tail bar 0,98 dan kita menggunakan 3 buah pinion 0,90. Nah, jadi tapi dari tabel tadi, ya, dari data yang kita dapat, turbin single stage 0,65, tail bar 0,98 dan 3 pinion 0,9. Nah, kemudian dari sisi transmisi, ya, kita tadi menggunakan 3 buah high speed gear reduction, ya, 0,98, medium speed 0,97 dan low speed tipe close, ya, 0,95. Nah, maka nah, dari tabel itu kemudian tadi kita ambil angkanya, ya, high speed 0,98, middle speed efisiensinya 0,97 dan low speed close type efisiensinya 0,95. Nah, maka kemudian efisiensi total itu adalah kita kalikan 0,65 dari turbin uap dikalikan tail bar dan kopling 0,98 dikalikan pinion 0,90 dikalikan high speed 0,98, middle speed 0,97 dan low speed itu 0,95. Ketika kita kalikan hasilnya adalah 0,52. Kalau dikali 100%,
maka efisiensi dari sistem penggerak gilingan ini hanya 52%. Nah, kurang lebih perhitungan efisiensi akan seperti ini. Baik, terima kasih. Itulah pembahasan kita terkait dengan transmisi gilingan. Kita lanjutkan lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.